Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 6. Untuk materi minggu ini kita akan membahas tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Silahkan disimak video pembelajarannya. Operasi hitung, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Mengingatkan kembali, operasi hitung, perkalian, dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pengerjaannya dilakukan urut dari kiri. Akan tetapi, jika dalam soal terdapat dalam tanda kurung, maka operasi hitung yang di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Langkah-langkah penyelesaiannya coba diperhatikan ya. Yang pertama yaitu adalah jika pecahan-pecahan berbeda bentuk atau tidak sejenis, untuk memudahkan pengerjaannya harus diubah ke dalam bentuk yang sama atau sejenis. Artinya dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan desimal, atau lainnya. Yang kedua, kerjakan operasi hitung urut dari kiri ke kanan. Yang terakhir, sederhanakan jika pada pecahan biasa masih bisa disederhanakan. Diingat kembali rumusan dari perkalian dan pembagian pecahan. Yang pertama, pada perkalian coba dilihat ya rumusannya, yaitu A per B kali C per D, artinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A dikali C sama dengan B dikali D. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Yang kedua yaitu pembagian. Dilihat atau diingat rumusannya, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B itu adalah patokannya yang di sebelah kiri ya. Jadi nanti jangan dibalikan. Lawan dari bagi sama dengan kali. Karena sudah dicari lawannya atau kebalikannya, jadi C per D dibalikan menjadi D per C. Semoga masih ingat ya konsep untuk perkalian dan pembagiannya. Karena kalau lupa lagi nanti kita tidak bisa mengerjakan soal operasi hitung pada perkalian dan pembagiannya. Rumusan pada perkalian dan pembagian jika desimal ya, jika kita diubah ke dalam desimal. Yang pertama pada perkalian. Caranya, jika menggunakan perkalian bersusun pendek, kalikan seperti perkalian biasa. Berikan tanda koma sesuai banyak koma di belakangnya, di belakang angka ya. Jadi nanti kita berikan tanda koma sesuai banyak angka di belakang koma gitu ya maksudnya ya. Yang kedua yaitu pembagian. Ada dua cara. Yang pertama bisa diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Gunakan rumusan pembagian yang tadi ya, yang A per B dibagi C per D, artinya A per B dikali D per C. Yang kedua, jika menggunakan cara pembagian bersusun, hilangkan tanda koma dengan mengalikan dengan angka 10, 100, 1000. Ada contoh, silahkan dibuka bukunya pada halaman 53. Ibu akan memberikan contoh nomor 1. 45% dibagi 0,25 dikali 21/4. Langkah yang pertama, ubah ke dalam bentuk yang sama. Dapat diubah ke dalam persen, desimal, atau pecahan biasa. Untuk penyelesaian soal di atas, Ibu akan merubah atau diubah ke dalam pecahan biasa. Ibu akan menggunakan merubah dengan pecahan biasa. Nah, di sini ada 45%, berarti kita ubah ke dalam pecahan biasanya. Persen artinya per 100. Jadi kita ganti penyebutan menjadi per 100, pembilangnya jangan lupa kita tulis 45-nya di atasnya. Berarti 45 per 100 masih bisa disederhanakan, Ibu bagi dengan 5/5 ya.
45 dibagi 5 itu sama dengan 9, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, kemudian yang 25, 0,25, maaf, kita ubah juga sama kepada dalam pecahan biasa ya. Dua angka di belakang koma itu artinya per 100. Jadi, komanya menjadi per 100 ya. Terus 25-nya kita pindahkan jadi 25 per 100, kita bagi disederhanakan lagi ya dengan 5 per 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, 21 per 4 kita ubah ke dalam pecahan biasa, 4 dikali 2 nanti ditambahkan 1, 4 kali 2 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9, jadi 9 per 4. Nah, setelah ini atau setelah kita ganti semuanya ke dalam pecahan baru kita ubah ya. Ibu tulis di sini 45% menjadi 9 per 20, 9 per 20. Kemudian dibagi, nah gitu ya, dibagi 5 per 20 dari 0,25 lalu dikalikan dengan angka 9 per 4 dari 21 per 4. Ada bagi, ada kali, kita kerjakan terlebih dahulu yang bagi dulu ya dari kiri ke kanan. Jadi Ibu akan buat tanda kurung seperti ini, jadi kita bagikan terlebih dahulu, nanti kalau ada hasilnya kita kalikan. Nah, jadi Ibu tulis di sini dalam kurung 9 per 20. Ini patokannya diingat, nanti cari lawan dari bagi itu adalah kali, kita tulis kali. Nah, seperti rumus yang tadi ya, pembagian pecahan. Kalau sudah dicari lawannya berarti yang 5 per 20 kita balikan. Semoga masih ingat pelajaran di kelas 5 ya, dibalikan berarti 20 per 5. Baru dikalikan 9 per 4. Nah, Ibu menggunakan cara cepat, artinya dengan pembagian pembilang dengan penyebut ya yang bisa dibagikan. Ibu pilih misalnya angka 9, apakah 9 pembilangnya bisa dibagi dengan 20? Nah, karena tidak bisa, Ibu geser ya ke sebelah kanannya. Apakah 9 bisa dibagi 5? Nah, karena tidak bisa, kita geser ke angka yang 20. Apakah 20 bisa dibagi dengan 20? Nah, betul bisa ya, 20 dibagi 20 itu sama dengan 1. Nanti kita kerjakan, berarti 9 dikali 1, pembilang kali pembilang, baru penyebut kali penyebut 1 dikali 5. Nah, kita tulis ya, 9 dikali 1 itu sama dengan 9. Nah, baru nanti yang 1 kali 5 sama dengan 5. Kita kalikan dengan angka yang 9 per 4. Dikalikan 9 per 4. Nah, gitu ya. Diingat aturannya perkalian dalam pecahan, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atau boleh dengan cara menggunakan yang tadi ya, pembagian dengan silang. Pembilang dan penyebut atau penyebut ke pembilang. Karena ini kan 9 dibagi 5 kan tidak bisa. Terus 9 dibagi 4 kan tidak bisa. Sama juga dengan 9 yang tadi juga ya, yang di sebelahnya. Berarti kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 9 kali 9 sama dengan 81. 5 kali 4 sama dengan 20. 81 per 20. Karena ujungnya ada 0 dan 1 itu ya, 1 dan 0, maka tidak bisa dikerjakan atau disederhanakan lagi. Jadi karena atasnya lebih besar, kita ubah ke dalam pecahan campuran. Berarti hasilnya itu adalah 41 per 20. Nomor 6, coba dilihat soalnya. 14 per 5 dikali dalam kurung 0,4 dibagi 1 per 4. Ada kali, ada tanda kurung, kita kerjakan terlebih dahulu yang mana? Nah, betul ya, tanda kurung dulu. Jadi kita ubah nanti pecahan ini menjadi pecahan senilai. Ibu akan ubah ke dalam desimal, dicoba ya. Yang bukan desimal itu adalah kan 14 per 5 dan 1 per 4. Jadi kita ubah dulu terlebih dahulu ya. Berarti Ibu tulis di sini 14 per 5 itu artinya 5 kali 1 ditambah 4 sama dengan 9 per 5. Untuk pecahan biasanya kita ubah ke dalam desimal, dibagikan ya, berarti 9 dibagi 5. Berarti 5 kali berapa? Hasilnya mendekati 9 adalah 1. 1 kali 5 atau 5 kali 1 sama dengan 5. 9 dikurangi
5 sama dengan 4. 4 dibagi 5 kan tidak bisa, berikan tanda koma, ada koma, ada 0. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi jawabannya itu adalah 1,8 ya. Nah, kita tulis di sini 9/5 itu untuk desimalnya itu adalah 1,8. 0,4 jangan dirubah ya karena sudah merupakan desimal. Nah, sekarang yang 1/4. 1/4 kita bagi ke dalam desimal, artinya 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 bisa tidak, karena tidak bisa Ibu menggunakan cara langsung ya, berarti angka yang paling besar adalah angka 0. Nah, langsung ya berikan tanda koma, ada koma dan 0. 10 dibagi 4 sama dengan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. 2 dibagi 4 kan tidak bisa karena sudah ada tanda koma, kita berikan angka 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi jawabannya itu adalah untuk desimal 1/4 sama dengan 0,25. Semoga masih ingat ya cara mencari desimalnya. Nah, kalau setelah ini berarti kita sudah semua sejenis atau sama ya. Kita ganti 1/45 menjadi 1,8 dikali dalam kurung 0,4 dibagi 1/4 sama dengan 0,25. Nah, seperti ini ya, berarti ada kali ada kurung. Kita kerjakan tanda kurung terlebih dahulu. Nah, Ibu akan memberikan cara menggunakan pembagian bersusun ke bawah ya, berarti 0,4 dibagi 0,25. Carilah yang di belakang koma yang paling banyak ya angkanya. Kan ini ya 0,25 itu artinya dikalikan 100 ya. Nah, 0,4 juga sama dikalikan 100 karena mengikuti banyak di belakang koma yang paling banyak. Ibu menggunakan cara cepat seperti ini ya, berarti 0,25 karena dua angka di belakang koma 1, 2. Nah, sementara ini kan 0,4 hanya satu angka di belakang koma, maka nanti komanya akan hilang. Dan ini juga komanya akan hilang, kita tambahkan 0 di belakang koma, di belakang angka 4 maaf. Jadi sama ya, sama-sama memiliki dua angka di belakang koma. Paham sampai sini? Itu menggunakan cara cepatnya. Jadi kalau pembagiannya itu menjadi 40 dibagi 25. Karena komanya sudah hilang ya, dengan cara menambahkan angka 0 di 0,4 dan mencoret tanda komanya. Berarti Ibu tulis di sini ya. 40 dibagi 25. 25 dikali berapa? Hasilnya sama dengan 40 kan. Yang paling mendekati adalah angka 1. 25 dikali 1 sama dengan 25. 40 dikurangi 25 kan sama dengan 15. 15 dibagi 25 kan tidak bisa. Kita berikan tanda koma, ada 0. 150 dibagi 25. Carilah hasil perkalian ya, dari perkalian 25 dikali berapa? Hasilnya 150. Adalah angka 6. 25 dikali 6 sama dengan 150. Nah, berarti hasilnya itu adalah yang di dalam tanda kurung tersebut 1,6. Nah, Ibu hapus dulu ya. Nah, Ibu tulis ya, berarti 1,8 dikali 1,6. Ibu kontrak di bawah ya, 1,8 dikali 1,6. Perkalian biasa ya, sama saja dengan caranya yang seperti perkalian biasa. Dari perkalian desimal nanti berikan tanda koma hasilnya. 6 dikali 8 sama dengan 48. 4 di atas, 8 di bawah. 6 kali 1 tambah 4 sama dengan 10. 8 kali 1 sama dengan 8. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kita tambahkan berarti 8. 0 tambah 8 sama dengan 8. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, di sini kan ada dua angka di belakang koma ya. Kenapa? Karena di 1,8 ada satu angka, 1,6 ada satu angka. Jadi kita tulis dua angka di belakang koma ya. 1, 2 berarti di sini ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya itu adalah sama dengan 2,88. Materi dari Ibu cukupkan sekian ya. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan sama Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat selalu.